الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa kayaknya Mel, masih bisa mungkin di bawah. Ya, masih bisa ya, biar kita gabung ini ya. Biar bisa nyatat nanti nggak kelihatan di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa berlimpah keberkahan, senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmah, inayah, barakah dari Allah taala. Memaafkan penyakit-penyakit kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari segenap keburukan dan mara bahaya darat, laut dan di udara, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam di dalam qalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bermajelis di majelis kita setiap malam Ahad ya. Alhamdulillah, yang datang dari perbatasan Lombok Timur juga hadir, alhamdulillah. Yang dari Lombok Tengah, yang dari Lombok Tengah, Pangkasa juga hadir, masya Allah. Yang dari Mataram hadir, yang dari Lombok Barat hadir, yang dari Ampenan juga hadir, alhamdulillah. Yang dari Sayang-Sayang juga hadir, mudah-mudahan selalu disayang ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kalau kemarin kita membahas tentang beberapa zikir ya, beberapa zikir yang diamalkan, yang zikir itu sederhana tetapi mengandung manfaat yang luar biasa ya. Masih ingat amalan zikir-zikirnya? Insyaallah ya, diamalkan ya, insyaallah. Sekarang kita akan membahas tentang cara membangun rumah di dalam surga. Kalau bangun rumah di dunia itu berbeda dengan kita membangun rumah di akhirat ya. Membangun rumah di dunia tentu butuh perencanaan juga. Setelah kita berencana, kita punya anggarannya, kita kemudian punya arsiteknya, kita punya tukangnya, kita siapkan bahannya, barulah kemudian rumah kita di dunia ini bisa kita kerjakan. Maka seperti itu jualah rumah kita di dalam surga. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang punya rumah di dunia tapi tidak punya rumah di akhirat nanti. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya kendaraan di dunia tapi nggak punya kendaraan di akhirat nanti. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya banyak stok pakaian di lemari kita di dunia, tapi kita tidak berpakaian nanti di akhirat. Maka oleh karena itulah penting untuk kita mengetahui, penting untuk kita mempelajari bagaimana cara kita membangun rumah kita nanti di dalam surga. Karena surga dan akhirat itu lebih abadi daripada kehidupan kita di dunia yang fana. Kalau dunia ini sementara, palingan umur kita itu ada yang sampai 100 sedikit orang. Ada yang kebanyakan tuh umurnya nggak sampai 100, benar tidak? Artinya umur kita di dunia ini hanya sebatas 100 tahun. Sementara di akhirat dan di dalam surga umur kita panjang tiada akhirnya. Maka oleh karena itulah di dalam surah Duha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh walal akhirah, sungguh kehidupan akhirat itu khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan dunia. Maka harusnya rumah akhirat kita harus lebih bagus daripada rumah dunia. Kendaraan akhirat kita harus lebih bagus daripada kendaraan dunia. Pakaian akhirat kita harus lebih bagus daripada pakaian dunia. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan mempelajari amal apa saja yang dapat menjadikan kita memiliki rumah di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Simak yang pertama, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka niscaya Allah Ta'ala bangunkan ia rumah di dalam surga. Jadi siapa yang mengamalkan amal ini, yaitu membaca qul huwallahu ahad 10 kali saja, kalau ia baca setiap kali selesai sholat 10 kali, maka kalau dikalikan 5 kali dia mengamalkannya, maka berarti dia telah memiliki 5 rumah megah di dalam surga dengan melaksanakan sholat fardu, lalu selesai itu dia membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Atau dia membaca tidak mesti selesai sholat, ia membaca per hari 10 kali saja qul huwallahu ahad, maka dengan ia membaca 10 kali qul huwallahu ahad itu, ia memiliki sebuah rumah di dalam surga. Nah ini ya, amalnya sederhana tidak? Gampang? Sepele sekali, sepele amalnya, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan akan kita lihat nanti saat kita sudah berpindah ke alam akhirat. Oleh karena itulah selagi kita hidup perbanyak membaca qul huwallahu ahad. Ini kadang-kadang waktu hidup jarang baca qul huwallahu ahad, giliran mati mau dikirimin qul huwallahu ahad, ya enggak? Makanya orang kalau meninggal apa yang kita kirim? Qul huwallahu ahad, kulhu. Anak jari kejemak, aku serah sudah ngaji lah Yayasan Nuratul Jinan, supaya besok lamun ina ama papu-papu tengenanga jemak sida doang sak kirimang itu kulhu berteha angkat orang tua kita, benar tidak? Kulhu berteha itu yang selalu disebut oleh orang tua kita. Kenapa? Karena qul huwallahu ahad adalah amal yang dapat menjadikan seseorang memiliki rumah di dalam surga. Maka kirimkan pada orang tua kita, kirimkan pada kakek nenek kita qul huwallah, ya. Minimal membaca qul huwallah yang rata-rata kalau dalam zikiran itu berapa kali dibaca? 3 kali dibaca. Tapi kalau bisa bacakan 10 kali. Supaya apa? Supaya orang yang kita hajatkan itu memiliki rumah di dalam surga. Itu yang pertama ya. Nanti tiang tulis ya. Nanti tiang tulis terakhir. Yang kedua, amal yang kedua nih, yang sudah nyatet, mungkin ada yang bawa catatan, catat. Yang pertama tadi apa? Qul huwallahu 10 kali. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan, rafa'allahu biha darajah, wa bana lahu baitan fil jannah." Siapa yang menutup saf yang kosong, siapa yang mengisi saf yang kosong. Kalau ada saf yang kosong, misal saat kita baris melaksanakan sholat, itu kadang-kadang orang jaraknya jauh-jauh ya. Ada yang kadang jaraknya jauh. Lalu kemudian ia isi, rapetang, lalu dia masuk ke dalam saf yang kosong itu. Maka siapa yang mengisi saf yang kosong, Allah angkat baginya 1 derajat, dan Allah bangunkan baginya 1 rumah di dalam surga. Nah, jadi kalau ada orang sholat, kesempatan untuk mendapatkan 1 rumah di dalam surga itu adalah, wah masih ada nih kayaknya, masih bisa 1 orang kita masuk dalam saf itu, lalu kita jadikan dia rapat-rapat saf di dalam sholat, maka orang itu akan diangkat 1 derajat oleh Allah Ta'ala, dan akan dibangunkan 1 rumah di dalam surga. Nah, ini amal yang gampang dipraktekin ya, gampang dipraktekin mengisi saf kosong. Apalagi kalau misalnya saf di depan kita batal, ada orang yang batal wuduknya karena berhadas atau lain sebagainya, lalu ia tinggalkan saf itu, lalu kita maju mengisi saf itu, maka itu juga termasuk dinamakan dengan sadda furjatan. Ia mengisi saf yang kosong, maka Allah Ta'ala angkat derajatnya dan Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Bisa dilakukan amal ini? Gampang? Nah, jadi agak gampang nih amalnya ya. Nah itu yang kedua. Ada amal yang ketiga lagi nih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamabhas qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, dibangun masjid karena Allah, walau kamabhas qatatin aw asghar, walaupun ia menyumbang, walaupun ia sedekah, walaupun dia beramal jariah untuk masjid, hanya sebesar sarang burung. Jadi dia nyumbang, dia sedekah, ternyata dari sedekahnya bisa membuat sekecil sarang burung di masjid itu, atau lebih kecil daripada itu, maka niscaya Allah bangunkan baginya 1 rumah di dalam surga. Siapa yang nyumbang semen 1 sak, atau dia nyumbang gres 1 truk, dia nyumbang batu 1 karung, dengan sumbangan itu terbangunlah bagian kecil saja dari masjid itu, kecil dalam masjid itu.
maka Allah Ta'ala dengan sebab itu akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Kalau yang kecil saja dapat rumah dalam surga, apalagi yang membangun lebih besar. Oh tiang, wah keramik na masjid. Oh tiang, wah atap na masjid. Tiang, wah pintunya masjid. Saya sudah jendelanya masjid. Saya semen 10 sak. Saya 20 sak. Maka berlomba-lomba untuk kita menyumbangkan harta kita membangun rumah Allah, menjadikan kita memiliki rumah di dalam surga. Ini amal yang ketiga. Kemudian amal yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang salat duha 4 rakaat. Salat duha 4 rakaat. Salat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat berdasarkan kemampuan kita melaksanakannya, ya. Siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan ia melaksanakan sebelum zuhur 4 rakaat salat rawatib, salat sunnah, qabliyah 4 rakaat. Duhanya berapa rakaat? 4. Qabliyah zuhurnya berapa? 4 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan ia dengan sebab itu rumah di dalam surga. Nah, maka jangan tinggalkan duha 4 rakaat. Ustaz, bagaimana kalau kita minta rumah di surga itu 1 aja diturunkan ke dunia, gitu kan? Nah, silahkan saja, berdoa kan boleh-boleh saja. Kita boleh berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, ya. Makanya perbanyak sholat duha, ya. Kadang-kadang ada yang bercanda tuh, sholat duha itu adalah sholatnya orang yang ingin kaya. Kenapa? Karena duha itu singkatan dari duha, duit dan harta, katanya. Jadi silahkan kita sholat karena Allah, tapi efek samping dari sholat itu beda-beda. Sholat tahajud efek sampingnya beda. Kita sholat tetap karena Allah. Sholat hajat efek sampingnya beda. Sholat istikharah efek sampingnya beda. Misalnya dia nih istikharah, ya Allah lanjut kerja atau nikah, bingung. Maka dia sholat istikharah, ya Allah beri petunjuk nikah apa kerja. Maka dengan ia sholat, efek sampingnya adalah ia mendapatkan petunjuk mana yang terbaik untuk hidup. Itu namanya sholat istikharah. Ada sholat lagi, sholat hajat. Tadi sholat, kalau kita punya hajat, kita sholat dulu nih, minta petunjuk kepada Allah supaya dimudahkan segala hajat kita. Nah, setiap sholat memiliki efek-efek samping, dampak-dampak dari sholat itu. Kita sholat karena Allah, tapi ada rahasia di dalam sholat itu yang memberi dampak bagi kehidupan kita. Maka duha 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat menjadikan kita mendapatkan bangunan di dalam surga. Berikutnya, amal yang kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan aw zara akhan fil Islam, nadahu munadin, intibta wa qaba mumsha wa qaba mumsha wa tabawwa'at minal jannati manzila." Jadi siapa yang ada maridan, siapa yang berziarah, siapa yang mengunjungi orang sakit, apa bahasa kita ya? Jenguk. Siapa yang berjamu, yang melihat orang sakit, auzaru akan fil Islam, atau ia silaturahim ke rumah orang sesama muslim. Pak Zauji datang ke sini silaturahim, kita datang ke rumah mami silaturahim, datang ke Seruni datang ke kita silaturahim. Siapa yang saling ziarah menziarahi, ya, antar sesama muslim. Nadahu munadin, maka seorang penyeru mengatakan, "Al-tiqta wa qaba mumsha wa tabawwa'at minal jannati manzila wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Maka seorang penyeru itu menyebutkan, sungguh engkau menjadi orang yang beruntung dan telah dibangunkan bagimu rumah di dalam surga. Nah, jadi orang yang ziarahi orang sakit, orang yang silaturahim, maka Allah Ta'ala membangunkan baginya rumah di dalam surga. Itu karena dia tadi suka berziarah, menyambangi orang, ya. Itu amal yang keberapa? Amal yang kelima. Jadi menyambangi orang sakit, datengin orang sakit, ya, itu juga bagian dari amal yang luar biasa. Amal yang keenam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah Ta'ala lil malaikah." Apabila meninggal dunia anak seorang hamba. Jadi kalau ada orang waktu dia melahirkan atau setelah melahirkan dia punya anak yang belum balik, dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Qawattum walada 'abdi?"
kalian telah mencabut ruh dari anak hambaku. Kata Allah bertanya kepada malaikat, fayaquluna na'am. Lalu malaikat menjawab, betul ya Allah, kami telah mencabut ruh dari salah seorang anak hambamu ya Allah. Qabaltum samarata fuadih, engkau telah mencabut nyawa buah hatinya, engkau telah mencabut nyawa ganto atena sida cabut. Maka para malaikat menjawab, fayaquluna na'am, betul ya Allah. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, madza qala abdi, lalu apa yang dikatakan hambaku setelah anaknya dicabut nyawanya? Maka kemudian para malaikat menjawab, hamadaka wastarja', dia tetap memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia sadar bahwa anak itu hanya titipan, sehingga ia tetap memuji engkau dan dia mengucapkan kalimat istirja. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, banu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hamba itu yang meninggal anaknya itu satu rumah di dalam surga. Wasammuhu baital hamd, dan para malaikat menamakan rumah itu dengan Baitul Hamdi namanya. Baitul Hamdi. Jadi kalau ada orang kayak dia Papin mungkin punya anak, anaknya dulu mungkin sebelum balik meninggal dunia, saudaranya Haji Rian meninggal dunia, lalu kemudian ia sadar bahwa itu titipan, lalu ia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lisannya tetap memuji Allah, ya Allah, dia adalah milik engkau, engkau yang mengambilnya, engkau yang tahu terbaik untuknya. Maka Allah perintahkan para malaikat, banu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hambaku itu sebuah rumah di dalam surga. Wasammuhu baital abdi, dan namakanlah ia rumah yang dibangunkan bagi orang yang telah meninggal anaknya itu dengan Baitul Hamdi namanya. Nah, itu nama rumah khusus untuk orang yang punya anak dan anaknya meninggal dunia, ya. Nah, itu menjadikan kalau dia sabar saat anaknya meninggal dunia, maka dia sudah punya rumah di dalam surga. Nanti rumah itu akan ditempati oleh dia dan anaknya yang meninggal tadi. Kemudian yang ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim tawadda fa asbagha al-wudu thumma sallallahu fi kulli yawmin sintai asyrata rak'ah tatawwu'an ghairu fardhin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan wudu, seorang muslim, tidaklah seorang muslim berwudu fa asbagha al-wudu, lalu ia sempurnakan wudunya. Ada orang kadang-kadang kalau musim dingin, kadang-kadang dia sempurna wudunya, tidak sempurna wudunya, takut karena dingin. Tapi kalau ada seorang muslim dia berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, tidak ada bagian yang tidak terkena oleh air wudunya. Summa shalla lillahi fi kulli yawm sintai asyrata rak'ah, kemudian ia melaksanakan salat rawatib sebanyak 12 rakaat. Ya, qobliyah dan ba'diyah dia laksanakan 12 rakaat, totalnya semua berapa? 12. Dalam satu riwayat berapa? 10. Kita pegang ini dalam hadis ini 12. Maka siapa yang melaksanakan salat qobliyah ba'diyah sebanyak 12 rakaat, tatawwu'an ghairu fardhin, salat sunnah yang bukan salat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan bangunkan ia satu rumah di dalam surga. Wudu, setelah wudu dia sempurnakan wudunya, setelah itu dia salat rawatib qobliyah ba'diyah dalam setiap salat 12 rakaat, artinya total keseluruhan salat 12 rakaat, maka dengan sebab itu Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Kemudian amal yang ke-8. Amal yang ke-8 kemarin sempat saya share, tapi itu riwayat yang berbeda. Ini juga riwayatnya berbeda, ada tambahan dalam riwayat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suqa, siapa yang masuk ke dalam pasar, siapa yang pergi meken, siapa yang pergi ke mall, siapa yang pergi ke Alfamart, Indomaret, siapa yang pergi ke toko Amak Ine, misalnya dia pergi ke toko siapa saja, asalkan dia pergi belanja, lalu kemudian dia mengamalkan zikir ini. Apa yang dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang kalau dia makan, masuk pasar, masuk mall, kemudian dia masuk toko-toko atau dia sedang pergi belanja, dia zikir dulu,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah catat baginya sejuta kebaikan, Allah hapuskan baginya sejuta keburukan, Allah angkat baginya sejuta derajat, dan Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. 4 hadiah. Coba bayangkan. Ia lalu makan, ia lalu shopping. Coba. Lalu shopping mau pahala. Gimana caranya? Ini kebanyakan kadang-kadang lalu shopping dia mau pahala. Berdosa malah yang didapat. Ya, karena shoppingnya tidak barokah. Tapi kalau ia amalkan zikir ini 4 hadiah Allah. Pertama, Allah catat baginya sejuta kebaikan. Yang kedua, Allah hapuskan baginya sejuta keburukan. Allah angkat baginya sejuta derajat. Allah bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Nah, siap diamalkan? Tahu doanya? Hafal ini gampang kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja dibaca, apalagi 2 kali, 3 kali, 4 kali dibaca saat kita sedang belanja, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Allah beri kebaikan, Allah hapuskan keburukan, Allah bangunkan rumah di dalam surga. Amal yang keberapa sekarang? 9. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'im, saya adalah penjamin, bi baitin fi rabatil jannah, saya jaminkan satu rumah di tepian surga, pinggir-pinggiran surga lah. Nah, jadi dikasih pinggiran ini, saya akan jamin orang ini akan mendapatkan rumah di emperan, di pinggir-pinggiran surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Makin dikit banyak orang senang berdebat. Banyak orang senang berdebat, kadang-kadang heran kita ya, acara-acara dibuatkan acara debat. Yang dipertontonkan di tengah kita debat. Ya tidak ustadznya, ya tidak politikusnya, ya tidak negarawannya, ya tidak tokohnya. Semua mempertontonkan perdebatan seolah-olah ingin diketahui bahwa mereka orang-orang pintar. Padahal baginda Nabi SAW bersabda, aku jaminkan bahwa orang itu pasti akan memiliki rumah di pinggiran surga, yaitu apabila ia meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Itu satu, ya. Ini girang debat, maka Nabi jangan suka berdebat walaupun kita benar. Lebih baik mengalah sudah. Mau debat lihat tepian surga, mana-mana temu emperan surga, yang penting kita masuk surga. Kemudian berikutnya, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, dan aku jaminkan sebuah rumah di tengah surga. Kalau tadi di mana Pak Zodi? Di pinggiran. Sekarang di tengah. Aku jaminkan orang ini akan mendapatkan rumah di tengah surga apabila ia sanggup meninggalkan kebohongan meskipun hanya bercanda. Makin niki banyak acara dibuat yang acara itu isinya kebohongan. Bercanda-bercanda yang isinya kebohongan. Paham juga maksudnya? Demi menghibur orang lain, orang yang berada di tayangan TV itu rela membuat cerita-cerita yang penuh dengan kebohongan. Nah, ini banyak terjadi nih. Demi melawak, demi membuat orang lain tertawa, demi menyenangkan orang lain, dia buat suatu kebohongan. Padahal baginda Nabi bersabda, aku jaminkan orang itu akan mendapatkan rumah di tengah surga apabila ia mampu meninggalkan kebohongan meskipun bercanda. Nah, walaupun ia besar melendek lengkap. Nah, itu ya. Kemudian wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Liman hasuna khuluquh. Jadi aku jaminkan orang ini akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Paling tinggi balena, paling pegitar rumahnya. Aku jaminkan rumah yang paling tinggi di dalam surga itu bagi siapa? Bagi orang yang baik akhlaknya. Bagi orang yang baik akhlaknya, dijaminkan rumahnya paling mewah, paling megah di dalam surga.
Saya yang balik, oh wajar dia boleh balik karena dulu di dunia dia ramah, ketemu orang dia salam. Nah itu ya. Jadi siapa yang baik akhlaknya maka Allah Ta'ala akan bangunkan dia rumah yang paling besar di dalam surga. Itu amal yang keberapa tadi? 11. Yang ke-9. Boleh dihitung. Tapi masuk dalam rentetan 9 ya. 9 itu pertama, rumah yang di pinggiran bagi orang yang tidak berdebat walaupun dia benar. Rumah yang di tengah diberikan bagi orang yang tidak bohong walaupun bercanda. Rumah yang ketiga yang paling besar, paling tinggi dalam surga bagi orang yang baik akhlak. Itu amal ke-9 lah, kita hitung 3 amal tuh ya. Sekarang amal yang ke-10. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wa absha as-salam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Nah, ini bagus nih. Ini rumah paling spesial. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga itu ada satu kamar yang dibangun, sudah terbangun ini ya, kamar ini yura zahiruha min batiniha, luarnya bisa terlihat dari dalam. Kalau dari dalam kita berada, kita bisa melihat sekeliling kolamnya, tamannya bisa terlihat dari dalam kamar kita. Wa batinuha min zahiriha, dan kalau kita sedang berada di luar, kita bisa melihat kamar-kamar kita yang ada di dalam dengan keindahannya. Untuk siapakah rumah yang spesial itu, yang begitu indah dan begitu beningnya itu? A'addahallahu liman at'amat ta'am. Allah Ta'ala sediakan surga jenis itu dengan rumah seperti itu bagi orang yang sering memberi orang lain makan. Ini dek manteng ngaji dapat makanan. Nah, siapa yang suka memberi orang lain makanan, dia akan dapetin rumah itu di dalam surga. Wa afsyas salam, Allah berikan rumah ini bagi orang yang sering menebarkan salam. Ketemu teman, assalamualaikum, maka di doa kita. Assalamualaikum, yang penting assalamualaikum dulu. Salam ya. Tebarkan salam dulu baru kita bicara. Salam dulu baru bicara ya. Kemudian yang ketiga, apa amalnya orang yang dapat rumah ini? Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dia adalah orang yang salat malam dalam keadaan orang lain sedang tidur. Dia bangun mana-mana 2 rakaat. Sudah Ustaz sampaikan gitu. Kalau kita tidak bisa terbangun di malam hari, minimal caranya adalah selesai sholat isya sebelum kita tidur, laksanakan sholat witir 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, maka terhitung orang itu sudah melaksanakan qiyamul lail. Itu cara qiyamul lail paling gampang. Ya, jadi ada berapa amal? Khusus yang terakhir itu diperuntukkan bagi orang yang suka memberi orang lain makan, diperuntukkan bagi orang yang suka menebarkan salam, diperuntukkan bagi orang yang suka bangun malam ketika orang lain sedang tidur dan terbuai dalam mimpi. Nah, itu jadi ada 10 amal tadi. Nah, kalau diamalkan maka akan terbangunlah rumah kita di dalam surga. Yang tuliskan satu-satu gitu biar. Yang pertama, Baca surat Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali. 10 kali. Yang kedua, mengisi Salat berjamaah. Yang kosong. Kemudian yang ketiga, Membangun masjid karena Allah. menyumbang Ya. atau ya menyumbang untuk masjid sudah ya, Ya, walaupun nyumbang. kecil kan, nyumbang lah bahasanya ya. Menyumbang pembangunan masjid. Ya. Yang keempat, Salat duha 4 rakaat. Salat 4 rakaat Salat rawatib. dan qobliyah zuhur 4 rakaat. ya. Rawatib zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur. Ingat yang kelima, Menjenguk orang sakit dan silaturahmi. iya.
Yang meninggal anaknya meninggal ya. anaknya. Meninggal waktu belum balik. Iya. Belum balik. Hmm? Subhamdi. Nah. Yang ketujuh, Berwudu dan disempurnakan. Menyempurnakan wudhu. Disempurnakan wudu. anggaplah menjaga wudhu ya. Ya. Menjaga wudhu. Sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah Dan sholat rawatib 12 rakaat. 12 rakaat. Sholat delapan. Pergi ke pasar kan membaca doa Oh ya. iya. Masuk Zikir masuk Zikir pasar. masuk Nah, pasar. nanti ini zikir masuk pasar atau mall. masuk pusat perbelanjaan lah kita tulis di sini ya. Kemudian 9 tadi yang emperan ya. Apa orang yang Meninggalkan perdebatan tidak berdebat berarti ya. meskipun benar. Tidak berdebat Meskipun benar. meskipun benar. Meskipun benar. Tidak bohong. Dia meskipun tidak bercanda. bohong, ya, tidak bohong. Dan baik akhlaknya. Bohong. Kemudian menjaga Baik akhlaknya. menjaga baik. Menjaga akhlak baik. Yang ke-10 tadi Orang yang suka memberi makan orang lain, suka memberi makan. orang lain. Menyebarkan salam. Ya. Sholat malam 2 rakaat ya. Terakhir Memberikan salam. Bersalam. Sholat malam 2 rakaat. Iya. Qiyamul malam lail. orang tidur. Iya. Qiyamul lail. Nah, berarti total ada 10 lah. Nggih. Oke. Nah, jadi niki nggih. Kesimpulan dari tadi nggih terkait hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara membangun rumah di dalam surga. Yang pertama amalnya adalah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali nggih. Nah, 10 kali ini tidak mesti waktunya setiap selesai sholat. Kapanpun kita mau baca, asal kita baca berapa? 10 kali. Maka setiap sampai 10 kali total bacaan kita dalam sehari, maka kita dibangunkan satu rumah di dalam surga. Kemudian yang kedua, mengisi saf yang kosong, terutama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan sholatnya di masjid ya, kalau ibu-ibu kadang-kadang di rumah ya. Maka ketika ada saf yang kosong, lalu kemudian kita maju mengisi saf itu, maka kita juga akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Yang ketiga, menyumbang pembangunan masjid, tidak mesti besar. Sekemampuan kita walaupun sebesar sarang burung, ya, atau lebih kecil daripada itu, maka orang itu akan dibangunkan rumah di dalam surga. Yang keempat, amalnya adalah sholat duha 4 rakaat dan qobliyah zuhur 4 rakaat. Amal kelima, menjenguk orang sakit dan silaturahim, sering menyambangi teman-teman, kumpul dengan teman-teman. Jadi misalnya kita kumpul ya di sini gitu ya. Begitu kumpul sama teman-teman, saling silaturahim, menanyakan kabar satu dengan yang lain, maka itu juga amal yang menjadikan terbangun rumah kita di dalam surga. Yang keenam, yaitu orang yang meninggal anaknya dan ia sabar sementara lisannya tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibangunkan rumah di dalam surga. Yang ketujuh, menjaga wudhu dan sholat rawatib 12 rakaat. Jadi wudhunya benar-benar dia jaga, dan ia tidak meninggalkan sholat rawatib qobliyah ba'diyah 12 rakaat ya. Nah, qobliyah ba'diyah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum Zuhur. berapa rakaat setelahnya? 2 rakaat. Asar ada enggak? Tidak ada. Yang ada setelah Maghrib. yang ada setelah Isya. pokoknya total semuanya itu jumlahnya 12 rakaat. Kemudian berikutnya yang ke-8, zikir masuk pusat perbelanjaan, masuk pekan, masuk mall, ada zikirnya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca ini walaupun sekali, maka Allah Ta'ala akan bangunkan dia rumah di dalam surga. Yang ke-9, tidak berdebat meskipun benar. Tidak usah saling apa namanya kalau bahasa kita. Saling tontok. Iya. Saling tontok. Saling tontok ya, saling berdebat. Nyanyah kalau bahasa KLU ya. Kalau di sini apa namanya? Ya.
Begejuh. Nah, Betul. jangan begejuh meskipun benar. Udah tinggalin saja. Kemudian berikutnya, tidak bohong meskipun bercanda, ya. Jangan bohong meskipun bercanda. Jadi hati-hati bercanda juga. Berikutnya, menjaga akhlak yang baik, tetap menjaga akhlak, ya. Maka akan dibangunkan rumah di dalam surga. Yang ke-10, suka memberi makan, ya, memberikan makan orang lain, menebarkan salam. Si ketemu orang menebarkan salam, sholat malam saat orang sedang tidur. Maka dengan amal inilah akan terbangun rumah kita di dalam surga. Semakin kita banyak beramal ini, makin luwih balente. Ya, di dunia saja orang berlomba-lomba punya banyak rumah. Bosan di sini, pergi ke villa. Bosan di villa, pergi ke rumah yang di sawah. Ingin kita punya banyak rumah di dunia. Maka di akhirat pun seperti itu. Semakin banyak amal kita, maka akan semakin banyak rumah kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang sudah terbangun rumah-rumahnya di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Ngiring, kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan, ada yang perlu kita diskusikan, ngiring sih. Mungkin ada yang nanya. Ngiring. Bisa. Mendengar? Habis baterai kayaknya. Oh, ternyata habis baterai, nggak apa-apa. Ngiring, silakan. Oh, sama mas. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, ini di poin nomor 1. Ketika kita membaca amalan surah Al-Ikhlas 10 kali, kita akan dibangunkan satu rumah di surga. Seandainya kita mampu satu hari itu baca 100 kali, apa ada jaminan kita akan dibangunkan 10 rumah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini amalan yang nomor 1 ini sangat enteng sekali. Seandainya kita kaitkan dengan وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu bagaimana menurut? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, ya. Kalau seandainya ada orang yang beramal mampu lebih dari 10 kali membaca Qul Huwallahu Ahad, ada jaminan tidak dia akan mendapatkan rumah lebih daripada itu? Contoh, dia baca 100 kali. Baginda Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan, nilai tukar dari rumah di dalam surga itu adalah dengan 10 Qul Huwallahu Ahad. Maka setiap kali sampai hitungan 10 Qul Huwallahu Ahad, berapa rumah? 1. Maka kalau 20 kali berarti berapa rumah? 2. Kalau 30 kali berapa rumah? 3. Sampai seterusnya kita mendapatkan rumah di dalam surga. Pertanyaannya, untuk siapa rumah itu nanti? Satu orang nanti di dalam surga minimal akan mendapatkan 70 istri. Enggak. 70 istri yang didapatkan. Dan Allah Ta'ala mencabut rasa cemburu dari semua istri itu. Gak ada kecemburuan di dalam surga, gak ada. Kalau di dunia begitu, ya, saling abut, bahasa apa ya, saling tarik rambutnya ini kan, antara satu istri dengan istri lain. Kadang-kadang kalau di dunia. Tapi kalau sudah di sana di dalam jannah, satu orang minimal dilayani 70, maka perlu kita lebih banyak rumah. Maka rumah-rumah itu nanti sudah pindah-pindah, giliran sani gitu kan. Maka perbanyak membaca Qul Huwallahu Ahad, sehingga dengan itu kita memiliki banyak rumah yang bisa kita hadiahkan juga kepada orang lain. Orang tua kita mungkin akan masuk ke dalam neraka, hadiahkan dia rumah itu supaya dia bisa tinggal di dalam rumah kita di dalam surga. Ya, jadi semakin banyak Qul Huwallahu Ahad yang kita amalkan, maka akan semakin bagus. Berikutnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun kecil akan melihat balasannya, dan siapa yang beramal walaupun amal keburukan itu kecil, dia pun akan melihatnya. Betul. Jadi semua amal akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala, maka amal-amal kebaikan ini akan menjadi penghapus juga dari amal-amal keburukan yang kita lakukan. Makanya perbanyak amal-amal sederhana. Nenek ngebahas masalah juluk, masalah hakikat. Macam yang ngebahas makrifat.
Amal-amal sederhana saja belum kita amalkan, maka amalkan amal sederhana ini supaya apa? Supaya nanti bisa meningkat amal-amal kita menuju makom-makom yang luar biasa. Jadi, kalau sudah istiqomah amal-amal biasa, maka insya Allah kita akan mudah memasuki amal-amal yang luar biasa. Ya, jadi demikian, semakin banyak kita beramal dengan amal sederhana akan semakin bagus yang kita dapatkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah sholat sunnah qobliyah. Apakah ada jeda waktu yang yang ditetapkan gitu untuk melakukan sholat qobliyah? Misalkan antara azan sama iqamah, atau kapanpun kita melakukannya diperbolehkan. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi sholat rawatib itu terbagi dua. Ada sholat rawatib qobliyah, ada rawatibnya namanya ba'diyah. Sholat qobliyah zuhur atau qobliyah asar misalnya, tapi nggak ada qobliyah asar ya, tapi boleh sholat sunnah qobliyah, tapi tidak boleh ba'diyah. Perhatikan, itu kebolehan melaksanakannya yang namanya qobliyah itu ketika azan sudah selesai berkumandang. Jarak antara azan dengan iqamah itulah waktu melaksanakan salat sunnah yang dinamakan salat sunnah qobliyah. Makanya orang di masjid tidak sembarangan marbot masjid itu boleh azan boleh qamat. Tidak sembarangan. Karena di dalam agama kita aturan orang untuk qamat itu adalah seukuran orang yang makan satu piring. Dia makan nasi satu piring, dari awal nasi itu diambil sampai dihabiskan, itulah ukuran jarak antara azan dengan iqamah. Jadi tidak boleh terlalu dekat jarak antara azan dengan iqamah. Ini kadang-kadang baru di azan langsung iqamah. Atau misalnya tiba-tiba kemudian dia azan tapi lama sekali dia qamat, itu juga tidak boleh. Jadi seukurannya adalah seukuran orang yang makan satu piring nasi dari awal dihidangkan sampai akhir, itulah waktu, batas waktu untuk azan dengan iqamah. Makanya kenapa kadang-kadang ada alarm di masjid, alarm untuk mulai azan, alarm untuk mulai iqamah. Itu adalah batas waktu melaksanakan salat rawatib qabliyah, ya. Kalau ada sholat yang dilaksanakan di luar waktu itu, maka sholat itu tidak masuk dalam kategori sholat qobliyah. Contoh, misalnya bunda bangun sebelum subuh nih, terus bunda melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya, 2 rakaat bunda laksanakan sebelum azan subuh, maka 2 rakaat itu bisa masuk kategori sholat sunnah mutlak, bisa masuk kategori sholat sunnah tahajud, bisa masuk kategori sholat sunnah hajat. Tapi kalau dilaksanakan setelah azan berkumandang 2 rakaat, maka itulah yang dinamakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah yang nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Oke, nah jadi batas qobliyah itu dari mana? Selesai azan sampai iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ada pertanyaan? Gini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pertanyaan ibu-ibu Ustaz. Ya. Tadi dibahas kalau 10 Al-Ikhlas satu rumah, terus bapak-bapak nanti didampingi oleh 70 istri. Masya Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan ibu-ibu? Siapakah yang akan mendampingi dia? Kalau suaminya sudah didampingi 70 bidadari. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Rata-rata pembahasan tentang surga pasti bunda-bunda komplain. Karena laki-laki punya jatah banyak banget, ya, sehingga cemburulah kemudian para wanita di dunia. Apa yang didapatkan oleh para wanita? Diperhatikan ya. Jadi
ketika berbicara tentang surga, ini kan kita sedang di dunia ya. Yang kita pakai menilainya adalah perasaan dunia. Tapi kalau udah pindah di sana beda nanti ya penilaiannya. Apa yang didapatkan oleh para wanita? Yang pertama, Allah jadikan wanita yang masuk ke dalam surga itu lebih cantik daripada 1000 bidadari. Itu yang pertama. Jadi kecantikan wanita yang masuk ke dalam surga mengalahkan kecantikan 1000 bidadari. Yang paling hias. Maka wanita itulah yang nanti akan menjadi pilihan lelaki terbaik yang ada di dalam surga. Kalau misalnya di dunia ia mengatakan pada suaminya atau suaminya mengatakan kepada istri, sejak di dunia saya ingin bersama kamu di akhirat, maka Allah jadikan keduanya berpasangan nanti di akhirat dan keduanya menjadi makhluk yang sangat indah nanti di dalam surga. Ada ayatnya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa suami istri dan keluarga yang beriman di dunia, suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, maka mereka akan reuni di dalam surga, kumpul di dalam surga. Sebagaimana mereka berkeluarga di dunia, maka mereka juga dalam surga akan berkeluarga, bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi keimanan dengan mereka. Cuman Allah tambahkan di dalam rumah itu para pembantu. Dan bidadari yang 70 itu akan menjadi pelayan bagi keluarga itu nanti di dalam surga. Dan ketika suami menginginkan pelayan itu tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum dan kekuatan lelaki nanti Allah jadikan ribuan jutaan kali lebih kuat daripada lelaki di dunia. Sehingga wanita paling cantik di dalam surga pun tidak akan sanggup satu wanita melayani seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga. Jadi yuwah ridho tiar itu kan pasti itu nanti kan. Nah itu nanti yang akan didapatkan oleh para wanita. Jadi menjadi wanita yang paling cantik, menjadi wanita yang mengalahkan ribuan bidadari. Itu makanya tahu nggak? Kenapa kalau di dunia ini ada seorang istri yang ngambek marah kepada suami? Kalau ada istri yang marah kepada suami, maka sida di bawah angkat telepon beja lain di sida. Jangan-jangan sida mampir di warung janda katanya. Apa kata bidadari yang ada di surga? Kamu wanita seperti itu, jangan kamu marahi calon suami saya di dalam surga. Kalau kamu tidak siap melayaninya, maka nanti saya akan melayaninya. Ini ada hadisnya sahih. Di mana kalau istri-istri di dunia memarahi suaminya, maka menangislah para bidadari di dalam surga. Lamun ngene entanda perlakuan suaminya, maka saya ingin segera menjadi istri dari suamimu. Itu angkat bidadari coba. Makanya tidak cepat silih jadi perempuan kepada suami, ya, cemburu dia bidadari di dalam surga itu, ya, bahkan ingin memiliki suami-suami kita. Makanya pertahankan senyum doang, ya, buatkan kopi yang manis gitu ya kepada suami, ya, insya Allah, ya. Nah jadi demikian ya. Jadi perempuan-perempuan nanti juga akan dispesialkan oleh Allah Ta'ala. Dan perempuan itu akan menjadi ketuanya para bidadari yang akan memperbudak para bidadari. Paham memperbudak? Baikkan aku susu, baikkan aku kupi, baik macam apa sudah yang diinginkan oleh wanita yang masuk ke dalam jannah. Maka para bidadari itu akan menjadi dayang-dayang yang akan menemaninya untuk melayani keluarganya apabila mereka berkumpul di dalam jannah. Bayangkan, gimana? Sudah dibayangkan? Sekarang kita punya istri satu di dunia saja sudah Masya Allah ya. Apalagi dilayani oleh banyak nanti sana di dalam jannah. Perempuan-perempuan sekarang saja ketika mereka hidup di dunia sudah luar biasa bahagianya. Apalagi sudah masuk ke dalam surga. Yang penting pertama dulu lemak saling bercerita nanti sudah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.